dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, menyambut bulan Ramadan 2026 selama 1 bulan penuh, Top Ekonomi hadir mengupas ekonomi Islam. Mulai dari ekonomi Islam di Indonesia hingga ekonomi Islam global dalam Top Ekonomi Special Islamic Economic. Top Ekonomi Special Islamic Economic membawa misi utama untuk menguatkan posisi Indonesia menuju pemimpin ekonomi Islam global. Edisi perdana malam ini sangat istimewa karena kita mendapat kehormatan kehadiran Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia IAEI, Profesor Nasaruddin Umar, dan juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua Umum IAEI yang adalah Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB, Profesor Irfan Syauqi Bek. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi Special Islamic Economic. Indonesia, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Lebih dari sekedar pasar, Indonesia kini menjadi salah satu kekuatan ekonomi syariah terbesar di dunia. Berdasarkan data The State of Global Islamic Economy tahun 2025, Indonesia adalah peringkat ketiga dunia ekonomi syariah global. Indonesia ranking 3 selama 3 tahun berturut-turut bersama Malaysia dan Arab Saudi. Indonesia unggul di sektor busana muslimah di peringkat 1 dunia. Pariwisata ramah muslim di peringkat 2 dunia, dan kosmetik serta farmasi halal di peringkat 2 dunia. Untuk merebut peringkat 1 dunia dibutuhkan SDM yang andal, tidak hanya paham ekonomi Islam, tapi juga memahami ekonomi yang berkeadilan, unggul dalam inovasi, teknologi, digitalisasi, halal value chain, dan jaringan ekonomi global. SDM andal lahir dari sinergi antara dunia pendidikan dan industri. Pendidikan menjadi faktor utama melahirkan talenta muda Indonesia menjadi SDM unggul, sehingga ekonomi syariah Indonesia semakin kuat dan menjadikan Indonesia memimpin ekonomi Islam dunia. Ya, saya akan langsung bertanya kepada Menteri Agama, Profesor Nasaruddin Umar. Selamat malam, Assalamualaikum, Profesor Nasaruddin. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ucapkan salam ya kepada seluruh pemirsa Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nasaruddin, kalau kita lihat Asta Cita, itu di nomor 2 pemerintahan Presiden Prabowo adalah kemandirian di bidang ekonomi, dan ekonomi syariah Indonesia itu disebut harus menjadi nomor 1 di dunia, Pak. Menuju pemimpin ekonomi Islam dunia, tentunya Indonesia butuh sumber daya manusia. Di sekitar kita, teman-teman mahasiswa duduk bersama-sama, Prof, untuk belajar bagaimana SDM berkualitas di Indonesia. Kalau menurut Menteri Agama, seperti apa SDM ekonomi syariah Indonesia kondisinya saat ini, Prof. Nasaruddin? Iya, pertama mungkin saya tidak langsung masuk ke SDM-nya dulu ya. Baik. Lingkungan sekitar kita di Indonesia ini, katakanlah kita berada di geopolitik yang sangat kondusif sekarang ini, tentu juga memungkinkan akan lahirnya SDM-SDM yang produktif akan datang ya. Walaupun sekarang ini mungkin kita punya banyak keterbatasan dalam dunia SDM, terutama SDM ekonomi syariah. Tetapi untuk ke depan ini kita harus optimis bahwa dalam kondisi dunia seperti sekarang ini, Indonesia itu akan menjadi trendsetter, Indonesia itu akan menjadi jendela untuk mengukur prestasi-prestasi umat Islam, karena kita berada pada posisi yang the biggest Muslim in the world today ya. Jadi kita memang banyak alasan. Namun demikian kita juga sedang mengejar ketertinggalan kita selama ini ya, masalah SDM. Ya, kita juga harus jujur bahwa dibandingkan dengan negara tetangga mungkin atau di negara-negara mayoritas Muslim yang lain, Indonesia ini belum berkonsentrasi puncak ya untuk melakukan pendalaman terhadap kegiatan perekonomian syariah ini. Tapi dekade terakhir ini sudah ada grafiknya itu, statistiknya itu menaik ya. Populasi
sarjana-sarjana syariah kita itu semakin besar ya. Bahkan juga penguatan fikih muamalah itu juga sudah mengalami perubahan-perubahan mendasar. Artinya bukan menghilangkan fikih muamalah. Yeah. Karena fikih muamalah yang memberikan kontribusi terhadap etika perekonomian ini juga nggak boleh hilang ya. Kehadiran fikih muamalah itu sangat diperlukan. Di situ justru rohnya ekonomi Islam. Kalau kita menghilangkan fikih muamalah dalam kurikulum atau dalam mata kuliah, nanti kayak apa nanti wujudnya ekonomi syariah itu. Nah, jadi saya kira yang penting harus ada perkawinan antara fikih muamalah dengan perbankan ekonomi dan ekonomi syariah dan ekonomi Islam lah. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah ada titik-titik terang. Keduanya itu bisa bertemu di muara yang sama ya. Bagaimana nanti ke depan ini sarjana-sarjana fikih muamalah di Fakultas Syariah ini bisa punya persamaan vocab yang lebih banyak antara fakultas-fakultas ekonomi umum bahkan Fakultas Ekonomi Internasional. Dengan demikian tidak ada lagi vocab yang terlalu asing di telinga Fakultas Syariah. Tapi pada saat yang bersamaan juga Fakultas Ekonomi Umum tidak lagi merasa terlalu asing dengan adanya istilah-istilah Arab itu ya. Bagi saya itu setiap agama itu punya right-nya, punya haknya. Ya, disiplin ilmu Islam itu punya hak untuk memperkenalkan istilah-istilah keislamannya dalam bahasa aslinya kan. Tapi juga tidak salah kalau misalnya ekonomi modern itu juga memperkenalkan bahasa aslinya bahasa Inggris ya kan. Jadi jangan sampai nanti kita ada penolakan, wah ini kok terlalu banyak Arabnya. Tapi kenapa nggak protes? Kok ini terlalu banyak Inggrisnya? Jadi saya pikir punya right gitu kan. Ya ekonomi umum itu punya right untuk memperkenalkan istilah asingnya, apakah Perancis, Jerman. Tapi istilah syariah juga perlu memperkenalkan misalnya mudharabah, musyarakah, dan hiwala dan seterusnya kan. Karena vocab itu sangat penting. Jangan sampai itu nanti dihilangkan atau dipaksa untuk menerjemahkan sesuatu nanti lain dari konteksnya. Karena tak kenal maka tak sayang. Benar, ya Pak Menteri ya. Saya kira gitu. Pak Menteri, kalau bicara di bawah Kementerian Agama itu penyiapan sumber daya manusia menurut kurikulum pendidikan untuk unggul di bidang ekonomi Islamic economic itu seperti apa Pak Menteri? Iya, di sini ada konsorsium juga. Konsorsium itu bukan hanya melibatkan sesama alumni Fakultas Syariah, tapi kita mengadop disiplin-disiplin ilmu yang dari luar, sehingga di Fakultas Syariah itu sendiri juga sudah kita mengintrodusir dosen-dosen dari umum, dan kita juga istilahnya mengekspor dosen-dosen fikih muamalah kita itu ke fakultas-fakultas ekonomi umum, supaya nanti itu ada proses tawar-menawar. Karena saya ingin menjelaskan di sini ya bahwa jangan memandang sebelah mata konsep fikih muamalah itu, sebab moralitasnya itu sangat kuat. Saya masih ingat ya suatu artikel yang pernah ditulis dalam majalah Le Observatorio, majalah resmi Vatikan itu. Waktu itu Paus Benediktik ya mengatakan pada saat Amerika dan dunia sedang krisis ekonomi pada waktu itu, bahwa the only one, hanya satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan dunia perekonomian kita sekarang ini, ya masalah moralitas. Bahkan ada satu statement di situ, dan ini berulang kali disebutkan oleh Pak orang nomor 1 Paus di situ, Vatikan pada waktu itu, kita sudah waktunya untuk mengadop sistem ekonomi Islam atau perbankan Islam secara khusus yang memperkenalkan istilah mudharabah, musyarakah. Jadi ini mulutnya Paus Benedikt itu fasih sekali mengucapkan mudharabah, musyarakah. Istilah-istilah ekonomi syariah justru ya. Nah, hanya dengan demikian moralitas perbankan itu bisa terselamatkan. Jangan hanya mengedepankan keuntungan, tapi mengeksploitasi kelemahan orang-orang nasabahnya sendiri. Itu nanti kan ekonominya tidak adil. Ya bahasa kita itu mungkin nggak berkah ya. Maka itu Paus mengingatkan pada waktu itu, sudah waktunya kita mengadop sistem perekonomian atau perbankan Islam. Itu ada. Lalu menariknya, 2 ekonom Italia waktu itu mengomentari ya dalam satu artikel ilmiah bahwa apa yang di-statementkan oleh Paus Benedikti pada waktu itu luar biasa. Dan itu mestinya harus menjadi concern kita bersama. Jadi kalau orang berbicara tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah, itu jangan dikait-kaitkan dengan misalnya faktor ideologi. Wah nanti seperti ada yang pernah mengatakan, wah ini selangkah lagi balik ke Piagam Jakarta. Saya ingin menekankan di sini ya bahwa wacana pembicaraan kita tentang ekonomi syariah dan perbankan Islam sekarang ini
nggak ada kaitannya hal-hal yang seperti itu ya, tapi ini murni adalah suatu model perekonomian. Kita lihat misalnya di Inggris ya, di Inggris itu justru wacana perbankan syariah itu banyak sekali jurusannya di Inggris, kemudian di Pakistan, bahkan Indonesia sekarang ini kan dan Malaysia ya. Jadi jangan dikaitkan dengan agama, justru misalnya konsumen ekonomi syariah itu jangan-jangan lebih banyak non-muslim daripada orang Islam sendiri. Baik. Baik, terima kasih Pak Nasaruddin. Saya ingin ke Prof. Irfan, kalau kita bicara kebutuhan sumber daya manusia, profesional untuk mengadakan atau menyelenggarakan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia saat ini, assessment IAEI melihatnya seperti apa? Apakah cukup baik dari jumlah maupun kompetensi, atau seperti apa sekarang dan apa yang mungkin sedang dilakukan, Prof? Ya, pertama ketika kita bicara kebutuhan untuk ekonomi syariah ini sebenarnya ini sangat luas ya. Karena ekonomi syariah sendiri atau ekonomi Islam ini kan paling tidak terbagi menjadi 3 sektor utama. Pertama adalah sektor real atau industri halal. Ya, di mana sebenarnya kebutuhan SDM itu paling banyak justru di sini. Bagaimana kita bisa mengembangkan industri makanan minuman halal misalnya, kemudian juga pariwisata ramah muslim, bagaimana kita bisa mendorong pengembangan fashion Islami dan sebagainya. Nah, di situ sebenarnya kebutuhan SDM itu sangat luar biasa, dan kita melihat untuk sektor real ini gapnya masih sangat besar. Gap itu maksudnya antara yang dibutuhkan ya dengan ketersediaan. Sehingga sebenarnya artinya yang ingin saya katakan adalah semua prodi-prodi ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu tidak hanya terfokus kepada sektor yang kedua, yaitu sektor keuangan. Seolah-olah kan sekarang ketika kita bicara SDM dibatasinya ke industri keuangan syariah. Di situ ada perbankan, ada industri keuangan non-bank. Padahal bukan hanya itu. Iya, ada capital market. Padahal bukan hanya itu. Gitu. Nah, jadi saya melihat justru bagaimana industri halal ini kita tempatkan sebagai engine of growth, sebagai mesin pertumbuhan ekonomi syariah. Disitulah perlu SDM yang memahami dengan betul esensi industri halal itu sendiri, tapi juga di sisi lain juga punya kemampuan untuk bagaimana membangun ekosistem industri halal yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua adalah pada sektor keuangan. Ya, memang kita melihat di sini ya bahwa ada sedikit semacam kritikan lah ya, bahwa kemampuan daya saing dari sebagian lulusan ya program-program studi ekonomi syariah dibandingkan dengan yang konvensional itu masih relatif tertinggal, padahal itu untuk industri keuangan syariah itu sendiri. Makanya kan kira-kira 60% SDM itu berasal dari yang konvensional. Nah, itulah makanya di situ saya melihat bahwa kebutuhan dan penguatan ya kualitas SDM itu menjadi sangat penting. Bagaimana mereka memiliki skill set yang kemudian itu bisa berdaya saing unggul, sehingga dia bisa kemudian memainkan peran yang signifikan di industri ini. Nah, yang ketiga itu adalah di sektor sosial, yaitu Ziswaf ya, dan juga banyak turunan-turunan yang lain. Tapi minimal kita lihat di sektor Ziswaf ini juga kebutuhan sangat luar biasa, terutama misalnya pada sisi wakaf. Bagaimana wakaf itu yang sekarang semua aset wakaf itu baru 9% yang produktif secara ekonomi dan bisnis. Nah, itu bisa dikembangkan. Ini kan menjadi sumber yang sangat luar biasa. Ini kalau bisa kita kelola dengan baik. Nah, di situ juga kita perlu SDM yang kemudian memiliki kompetensi yang bisa menggerakkan sektor zakat dan wakaf. Nah, kami melihat ada gap, masih ada ruang-ruang yang perlu untuk diperkuat ya pada sisi ini. Nah, sehingga walaupun dari sisi jumlah prodi kita ini paling banyak di dunia. Ada berapa sekarang? Hampir 1000 program studi. 1000 program studi? Hampir 1000 ya. Jadi kita digabungkan ya antara di bawah Kemenak dengan Kemendikti. Ya. Jadi dari sisi jumlah kita sudah nomor 1. Nah, tapi bagaimana kemudian dari sisi kualitas, nah itu bisa mengikuti jumlahnya. Sehingga karena kami melihat begini, ketika orang-orang tidak dididik dengan mindset
pendidikan itu kan salah satunya membentuk cara pikir ya, pola Iya. pikir. Iya. Ya, cara berpikir ini kan menentukan action. Nah, ketika cara berpikirnya tidak diisi tadi dengan ethics, dengan Iya. prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, Oke. maka ini yang seringkali menimbulkan Baik. gap di praktek di lapangan. Sangat menarik karena gap ini adalah sesuatu yang sebenarnya kan potensial untuk diisi juga, tapi seperti tadi kata Pak Nasarudin, tidak bisa dikerjakan sendirian. Bagaimana kemudian kolaborasi antara kampus, industri, dan negara, kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Economy Special Islamic Economy. Kami lanjutkan sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Top Economy Special Islamic Economy. Saya ingin ke Pak Menteri Agama. Pak Menteri, kalau kita lihat dari pemeringkatan di dunia, Pak, Indonesia itu ada di peringkat ketiga tahun lalu, Pak. Itu di bawah Arab Saudi dan Malaysia. Kalau kita lihat, Pak Menteri, sebetulnya apa yang ada di dua negara itu, Pak, yang belum ada di Indonesia, yang mungkin kita harus segera perbaiki untuk kemudian kita bisa naik peringkat. Bagaimana Pak Nasarudin? Iya, saya kira memang yang paling pertama adalah masalah literasi ini. Literasi. Literasi keuangan syariah kita itu masih ada dualitas ya kan. Misalnya tadinya ini Fakultas Syariah jurusan Fikih Muamalah misalnya ya, itu terlalu orientasinya itu ke urusan syariah, teks ya, textbook thinking gitu ya, tetapi minus pengalaman-pengalaman di lapangan, ilmu-ilmu aktual tentang perekonomian syariah. Tapi sebaliknya juga dari Fakultas Ekonomi Umum misalnya itu minus juga dengan vocab-vocab kesyariahan itu. Nah sekarang kita berada pada era di persimpangan, pertemuan yang bukan persimpangan, tapi pertemuan arus ini ya, sedang bersanding antara vocab Barat dan vocab Timur Tengah, vocab Arab dan Inggris, dan inilah akan melahirkan sintesa baru dalam dunia perekonomian kita di Indonesia, dan ini sangat dibutuhkan oleh negara kita. Jadi triple helix ini sangat penting ya. Artinya kerjasama antara kampus ya, apakah kampus umum, kampus agama, kemudian juga pada sisi dunia industri. Industri itu juga jangan look down, memandang ente, wah ini kan syariah nggak bisa. Sekarang bukan fakultas syariah dulu. Fakultas syariah sekarang ini sudah ada pembaruan kurikulum dan juga ada sudah banyak hal yang baru di dalamnya ya. Dan yang ketiga adalah negara juga. Jadi negara juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan terakhir ini. Triple helix ini betul-betul harus sinerginya sangat kuat ya, supaya nanti bisa berkontribusi misalnya literasi keuangan syariah kita itu kalau kita lihat dari segi jumlah persentasenya 43,42% ya kan. Nah bandingkan misalnya dengan yang lainnya 66,46%, jadi bedanya itu sekitar 23% ya. Jadi memang market share kita paling besar kan di Indonesia ini ya. Betul. Ya, tapi kok kenapa hanya potensinya saja, realnya itu hanya baru sekitar 11% ya. Bandingkan Malaysia itu sudah sampai 40%. Nah berarti di sini ada hal yang kita harus kejar dengan negara tetangga kita di Malaysia ini. Maka itu wajar Malaysia itu urutan kedua. Tetapi dalam waktu tidak lama saya melihat bahwa ada titik cerah ya. Terutama dalam dunia literasi dan inklusi keuangan syariah ini juga itu sudah makin progresif sekarang ini. Apalagi sekarang dengan hadirnya anak-anak muda kita yang jadi
Ya, Profesor Irfan itu luar biasa pengaruhnya ya. Oke. Insya Allah pondok pesantren pun juga, jadi bukan hanya perguruan tinggi di fakultas ya. Di pondok pesantren sekarang ini juga kita kerjasama dengan BI. Bank Indonesia itu memberikan juga literasi keuangan syariah. Sehingga alumni-alumni pondok kita itu juga nanti sudah sangat familiar juga dengan istilah-istilah vocab-vocab yang umum itu. Yeah. Dengan demikian insya Allah dalam waktu dekat ini akan terjadi akselerasi pemahaman perihal tentang perekonomian modern akan datang. Yeah. Jadi masyarakat santri dan masyarakat perguruan tinggi agama Islam ini pun juga itu akan sangat familiar dengan istilah-istilah dan pengalaman-pengalaman baru. Nah, kita juga melihat pemerintah sekarang ini memberikan apresiasi juga kepada kampus-kampus agama untuk ikut bersaing bersama dengan kampus-kampus umum. Yeah. Dan faktanya juga competitiveness itu ada dari kampus-kampus agama itu. Ya, saya kira itu yang sangat penting dan yang paling penting juga bahwa kesadaran ini. Yeah. Kalau teorinya tinggi tapi penyadaran spiritualnya itu kurang, itu juga nanti akan sangat menentukan. Yeah. Nah, pangkalan pendaratan yang sangat penting dalam bentuk kesadaran religi ini sangat penting. Jangan sampai nanti menguasai teorinya, tetapi masih ada celah-celah untuk melakukan penyimpangan, korupsi dan sebagainya. Selalu ada cara iblis itu mempengaruhi masyarakatnya kan. Tetapi saya mohon betul bahwa literasi keuangan syariah itu bukan hanya dari segi teorinya, tapi penghayatan, pendalaman dan filosofinya. Bahkan kalau perlu juga sofistiknya sangat kuat, sehingga berbanding lurus nanti antara kecerdasan intelektualnya tentang hal keuangan syariah ini, tapi juga ada kesadaran batinnya juga untuk mengamalkan itu. Dengan demikian sangat luar biasa. Terima kasih Pak Menteri. Prof Irfan, kalau kita bicara tadi triple helix, Pak Menteri sudah katakan kampus, industri, negara. Dan kalau kita tahu keunggulan kampus tentunya adalah dalam hal riset. Apakah memang untuk pengembangan penyiapan sumber daya manusia untuk Islamic economy ini, risetnya itu sudah dilakukan, masih kurang selain literasi tadi tentunya, atau seperti apa? Iya, memang kita melihat ya riset ini paling tidak ada 3 ya. Pertama ada basic research ya, ini riset-riset fundamental yang menggali berbagai konsep-konsep dasar. Misalnya kami pernah melakukan riset bagaimana memperkenalkan alat ukur pembangunan. Yang mengkombinasikan antara pendekatan material dan spiritual. Nah, jadi ini hal seperti ini yang kemudian memunculkan teori-teori baru yang relevan. Ya, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan applied research. Nah, ini nanti kaitannya adalah bagaimana ya secara prakteknya itu kemudian pergerakan industri di bidang ekonomi syariah ini kemudian digerakkan dengan riset-riset yang aplikatif dan juga impactful. Ya, karena riset yang seperti ini juga akan melahirkan ujungnya inovasi. Nah, sekarang kan kita perlu inovasi-inovasi di lapangan yang kemudian bisa mengoptimalkan potensi yang ada, ya, kemudian juga mencari terobosan-terobosan baru. Misalnya contoh negara kita sudah dapat penghargaan ya ketika misalnya Kementerian Keuangan dengan Badan Wakaf Indonesia meluncurkan cash wakaf link sukuk ya sejak tahun 2020 sampai sekarang. Itu kan konsep blended finance. Itu kan boleh dikatakan adalah idenya Indonesia sebenarnya. Ya, blended finance bagaimana mengkombinasikan antara sumber-sumber dana komersial dengan sumber-sumber dana sosial. Ya, dan kemudian ini dialokasikan pada proyek-proyek yang tadi ya bisa mengoptimalkan sesuatu yang masih idle seperti proyek wakaf tadi yang masih idle. Nah, itu bisa digerakkan. Nah, jadi pada sisi ini saya kira kita sudah punya banyak ya riset-riset yang itu adalah menjadi kontribusi kita. Jadi Indonesia ini sebenarnya sudah disorot pada sisi ini karena banyak sekali inovasi-inovasi berbasis riset kita yang menjadi referensi global sebenarnya. Ini harus kita juga jangan terlalu minder juga gitu ya, bahwa kita sekarang sudah pada titik-titik tertentu menjadi rujukan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dari sisi policy, kebijakan. Kita sekarang ini sebenarnya diuntungkan, pemerintahan sekarang diuntungkan dengan
keberpihakan dari sisi regulasi. Oke. Ya, dari sisi regulasi kita punya Undang-Undang 59 2024 tentang RPJP nasional, yang itu banyak sekali ekonomi syariah itu atau ekonomi Islam menjadi salah satu yang mendapatkan perhatian luar biasa di situ. Nah, bagaimana kemudian keberadaan regulasi ini bisa dimanfaatkan untuk menelurkan, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang by nature lebih dekat dengan konsep ideal ekonomi syariah dan di sisi lain punya dampak. Contoh misalnya, kita lihat sekarang salah satu kritik misalnya kepada industri perbankan. Perbankan syariah dianggap imitasi dari perbankan konven, padahal kan secara substansi tidak. Beda. Nah sekarang bagaimana untuk memperkuat diferensiasi itu? Salah satunya adalah bank itu kan paling takut kalau tingkat kesehatannya jelek. Ya, dia selalu berusaha komposit 1 paling bagus, paling sehat, atau komposit 2 lah minimal. Nah, selama ini ukuran-ukuran tingkat kesehatan itu basisnya adalah hanya hal-hal yang tidak menyentuh sisi sosial. Ya kan, sehatnya itu dilihat misalnya dari profil resiko, GCG, rentabilitas. Nah, kemudian yang keempat modal. Hanya melihat cuan lah itu, gitu ya. Cuan. Nah, harusnya fungsi sosial masuk. Jadi ukuran yang kelima. Nah, fungsi sosial itu apa? Bank ikut mendorong penguatan perzakatan. Bank menjadi nazir wakaf. Nah, by regulasi kan sudah dimungkinkan itu semua. Nah, jadi kita butuh ya kebijakan-kebijakan yang mendorong itu. Nah, termasuk kebijakan-kebijakan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di tingkat global. Tadi kita bicara industri halal misalnya di tingkat global kan. Makanan minuman halalnya 78% yang memproduksi adalah negara muslim minoritas. Hanya 22% aja kita. Kenapa enggak kita konsolidasikan semua? Kementerian Perdagangan yang memperkuat diplomasi halalnya, Kementerian Luar Negerinya juga ikut berperan ikut membuka market globalnya dan sebagainya. Nah, hal seperti ini membutuhkan terobosan-terobosan dan riset dari sisi regulasi atau policy research itu menurut saya menjadi hal yang sangat fundamental dan krusial. Sangat menarik, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi Spesial Islamic Economy kami lanjutkan sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Top Ekonomi Spesial Islamic Economics. Saya ingin kembali bertanya kepada Menteri Agama, Prof. Nassar. Kalau melihat keunggulan, Prof, disebutkan bahwa ekonomi Islam Indonesia itu ada keunggulan, tadi seperti dikatakan Prof. Irfan, bukan hanya di ekonomi atau keuangan, tapi juga disebutkan ada di sektor busana muslimah, itu peringkat 1 dunia tahun lalu. Kemudian juga pariwisata ramah muslim di peringkat 2, kosmetik dan farmasi halal di peringkat 2 dunia. Kalau Prof. Nassaruddin melihat potensi-potensi ini kita fokuskan dulu untuk kemudian menyiapkan sumber daya manusianya, atau seperti apa pandangan Prof. Nassar? Iya, kita perlu juga membaca indikator-indikator yang diukur oleh dunia. Ya. Kalau melihat potensi kita itu kan amat dahsyat ya. Kita mayoritas Muslim, jadi jumlah populasi umat Islam kita di seluruh Indonesia itu ya sekitar berapa itu 244 juta ya. Itu saya kira pasar dalam negeri saja itu sudah luar biasa itu ya. Dengan demikian dulu saya masih ingat itu busana Muslim itu kan masih peringkat jauh di bawah dalam tempo yang sangat singkat. Sekarang melonjak menjadi nomor 1. Kemudian industri halal juga kan sekarang kita sudah menjadi yang the top one juga kan investasi halal kita itu. Dan apalagi nanti akan datang ini perkembangan ekonomi halal di seluruh dunia semakin memuncak. Nah, peluang Indonesia itu juga sangat besar. Nah, kalau Pak Prof. Irfan mungkin lebih tahu angkanya ya, industri halal kita itu sekarang ini bisa mencapai sampai berapa triliun US itu ya.
Nah, nanti dunia sekarang kan 3,36 triliun Iya. US dollars. Nah, Indonesia itu tahun 2023 ya, itu sekitar 1,6 US dollars. Nah, kalau ini nanti bisa diperkirakan nanti 2 tahun akan datang itu bisa melonjak menjadi 7 poin sekian triliun US dollars. Iya. Maka Indonesia itu punya peluang untuk mengakses itu. Nah, didukung dengan SDM kita yang sekarang ini sudah mulai tingkat S2, mungkin sudah banyak yang dari antara mereka itu sudah S3 ya kan. Jadi seiring dengan bertambahnya SDM kita, kemudian juga perhatian negara terhadap dunia perbankan syariah ini juga sangat tinggi ya. Kalau kita menggarap masalah sektor hilir kan sekarang, pemerintah itu banyak bicara tentang sektor hilir. Kalau kita bicara tentang sektor hilir, berarti kan bicara tentang umat di situ paling banyak ya kan. Nah, kalau itu banyak disentuh, contoh makanan MGG sekarang ini kan, itu yang paling banyak termakmurkan itu adalah masyarakat lapis bawah. Masyarakat lapis bawah ini kan adalah mayoritas Muslim, dan insya Allah ke depan itu kalau itu nanti berkembang, kebijakan pemerintah seperti ini sangat mendukung. Kemudian juga helix yang lainnya itu adalah SDM kita di kampus ini semakin banyak penelitiannya. Bahkan dunia Timur Tengah sekarang ini baru-baru kami mendapatkan dapat tamu ya, bahwa ini nanti harus dibalik. Jadi Indonesia tidak perlu lagi belajar agama di Timur Tengah. Orang Timur Tengah yang harus belajar ke Indonesia, terutama dalam kreasi-kreasi perkembangan ekonomi Islam ini ya. Jadi ini satu statement yang sangat penting, walau bukan orang sembarangan loh, sekjennya mereka mengatakan seperti itu. Terima kasih Pak Menteri. Prof Irfan, kalau bicara pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan untuk setiap tahun naik. Di akhir tahun pemerintahan Prabowo Gibran diharapkan 8%. Kalau kita bicara soal Islamic economics ini, apakah itu memang juga bisa berkontribusi signifikan atau seperti apa pandangan Anda? Ya, kalau kita lihat ya, sektor halal value chain, HVC, ya, yang tadi industri pariwisata ramah muslim, makanan minuman halal, itu pertumbuhan year on year growth-nya aja di 2025 itu angkanya 6,21%, di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang 5,1%. Kemudian kontribusi terhadap PDB-nya juga naik dari 25% menjadi 27%. Ya, untuk makanan halal, ekspor ke luar negeri itu sudah sekitar hampir 900 triliun rupiah. 2 kali dari impornya, artinya kita mengalami surplus. Jadi yang seperti disampaikan Pak Menteri Agama, bahwa potensi ini dahsyat dan perannya signifikan, tinggal bagaimana ini dimanfaatkan secara optimal. Karena apa? Karena secara global, ketika proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia turun, sekarang kan makin turun nih di 2026 apalagi dengan konflik dan sebagainya. Pertumbuhan yang industri halal ekonomi Islam ini justru malah naik. Trennya berkebalikan dengan tren proyeksi global, sehingga sekarang banyak negara yang berlomba untuk mengambil kue itu. Nah, inilah yang menurut saya kita perlu melakukan berbagai langkah-langkah strategis. Salah satu yang sudah dimulai memanfaatkan ekosistem ekonomi haji, ya kan? Coba tahun lalu kita baru bumbunya aja katanya 470 ton yang dari kita. Mudah-mudahan sekarang berasnya dan sebagainya. Maksud saya adalah ekosistemnya harus kita bangun. Semua harus berkolaborasi. Dan penetrasi di pasar global harus kita perkuat. Dan ini bukan pekerjaan sendiri. Konkretnya seperti apa kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi Spesial Islamic Economics kami lanjutkan sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Prof Irfan. Prof Irfan, kalau bicara bagaimana menyiapkan lulusan-lulusan ekonomi syariah, ekonomi Islam yang bisa berdaya saing tinggi, secara konkret
kampus itu akan melihatnya seperti apa? Apakah kemudian akan mengeratkan lagi kerjasama 3 pilar tadi atau seperti apa? Ya, tentu kolaborasi itu adalah satu keniscayaan. Jadi Ya. kita tidak bisa menyelesaikan segala sesuatunya sendiri. Dan yang perlu didorong oleh kampus ini adalah pertama kita harus terus memperkuat inovasi. Kalau bisa kampus ini menjadi produsen inovator. Ya, inovator misalnya bagaimana mengembangkan startup halal. Ya, atau misalnya fintech syariah. Nah, itu. Jadi itu yang penting. Kemudian yang kedua, kampus juga punya tugas dan kewajiban untuk bagaimana dia bisa menjadi agen literasi dan menjadi pusat literasi dan edukasi publik yang berdampak. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kampus ini juga bisa mendorong ya penguatan lifestyle halal. Ya, karena kampus ini kan dia memproduksi SDM, yang SDM ini harus menjadi para pemimpin yang kemudian mendorong pengembangan gaya hidup halal. Kenapa? Karena gaya hidup halal itu yang akan mendorong dan meningkatkan, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi halal. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentu saja kita berharap dari sisi advokasi kebijakan dan juga dari riset. Nah, ini yang mungkin kita perlu untuk terus mendorong dan kalau bisa kita juga memberikan kesempatan ya kepada kampus juga untuk lebih banyak berpartisipasi aktif di dalam pembangunan nasional. Ya, misalnya contoh sekarang kita bersyukur RPJMN kemudian RPJMD itu sudah ada indikator ekonomi syariah. Ya, di dalam RPJMD lewat edaran Bappenas bulan Agustus 2025. Nah, walaupun baru 13 provinsi dan 60 kabupaten kota yang ikut. Nah, mestinya kampus itu mengadvokasi supaya semua Pemda ya baik provinsi maupun kabupaten kota bukan hanya 13 dan di 13 itu ada Sulawesi Utara malah yang sudah mengadopsi ya. Nah, itu bisa diadopsi oleh seluruhnya. Ya. Nah, di situ kemudian kampus bisa memberikan guidance bagaimana kemudian bisa memenuhi ya ekspektasi dari indikator pembangunan tersebut. Nah, kalau ini dilakukan dan kampus mengambil peran di situ, saya kira efeknya akan sangat dahsyat buat kemajuan ekonomi syariah nasional. Baik, kita harapkan itu. Saya ingin ke Pak Nasaruddin. Pak Nasaruddin, salah satu yang juga sering Anda katakan, Pak, bahwa ekonomi syariah atau Islamic economic itu juga harus bisa berkontribusi mengurangi kesenjangan sosial. Di saat tadi Prof. Irfan mengatakan pertumbuhan ekonomi dunia sedang menurun, ekonomi syariah itu bisa bukan hanya jadi buffer, Pak, tapi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Kalau harapan Pak Menteri seperti apa, Pak, terkait dengan dampak dari ekonomi syariah atau Islamic economic ini? Iya, kita harus berharapan optimistik ya. Untuk menjadikan perekonomian syariah itu menjadikan Indonesia itu sebagai epicentrum perekonomian syariah di masa depan. Epicentrum perekonomian syariah untuk dunia Islam, kira-kira seperti itu ya. Kenapa? Karena pertama indikatornya filosofi bangsa kita Pancasila itu kan sangat simetris ya dengan ide dasar daripada perbankan atau perekonomian syariah. Yang kedua juga pengalaman di masa lampau sampai saat ini ternyata ekonomi Islam itu sangat tahan banting dengan berbagai macam gejolak ekonomian internasional dan lokal. Ya. Dan yang ketiga juga kondisi geografis Indonesia ini sangat kondusif ya. Bandingkan misalnya negara Timur Tengah seperti yang kita lihat sekarang ini. Kan. Itu untuk recovery-nya itu memerlukan waktu, ada yang memperkirakan itu sekitar 10 tahun loh. Hanya berapa kali 2 hari hanya perang, tetapi itu dampaknya itu recovery-nya itu memerlukan waktu lebih dari 10 tahun. Nah, kita berdoa Indonesia tetap bisa seperti ini. Itu akan menjadi kondisi objektif yang bisa mendukung Indonesia itu bisa menjadi epicentrum perekonomian Islam di masa akan datang. Dan makanya itu tidak perlu dicurigai kalau perekonomian Islam ini bangkit, karena itu untuk kemaslahatan, bukan hanya untuk kepentingan umat Islamnya sendiri, tapi untuk bangsa Indonesia, bahkan dunia internasional. Baik.
Baik, itu ya yang kita harapkan tentunya supaya kemudian lulusan ekonomi syariah di Indonesia bukan hanya bisa memberikan kontribusi bagi Indonesia, tapi juga untuk industri global. Saya berterima kasih kepada Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar dan juga kepada Wakil Ketua Umum IAII yang adalah Dekan FEM IPB University, Profesor Dr. Irfan Syauqi Bek. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi Spesial Islamic Economics untuk malam ini. Kita berjumpa lagi pekan depan. Saya Leonard Samosi, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.